Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya tahun baru itu semangat dong. Jangan awal bulan aja semangat. Saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma wa'du. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah datang. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini, detik ini kita diberikan rahmat, nikmat yang tak terhitung oleh kita, hingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk kajian kali ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir hayat. Amin. Baik, tema kali ini semangat berubah di awal tahun. Harus semangat, didengarnya juga harus semangat. Lihat ustadznya juga gergetan. Bersama ustadz kita, Ustadz Haji Muhammad Zulfikarullah SE, dan saya sendiri Akbar Ramadan Eskom. Gak kalah, pokoknya gak kalah deh. Baik, sebelum acara kita mulai hingga jam 1:30-an, mari kita awali dengan baca basmalah kepada Ustaz Zulfikarullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim, nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul mukarramun, bapak-bapak, ibu akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita dapat bermuajahah di dalam kegiatan taklim zuhur Indosat dan Mogot yang sering dikenal dengan istilah KIDI. Dan alhamdulillah pada saat hari ini adalah merupakan bertepatan dengan awal tahun dari kalender Hijriah, yakni 1435 Hijriah. Harapannya kita ingin memulai di awal tahun ini sesuatu yang lebih baik daripada tahun yang lampau. Karena ketika kita hakikatnya sama atau tidak ada perubahan, atau bahkan lebih buruk lagi, bahwa kita tidak lebih baik dari tahun yang lalu, maka kita bukanlah orang-orang yang beruntung. Kita bukanlah orang-orang yang sukses, melainkan rugi atau bahkan lebih daripada itu, yakni celaka. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengisi rangkaian awal tahun ini dengan tetap beristiqomah, berkomitmen di dalam rangka aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Selain di dalam rangka mencari nafkah, maka di sisi yang lain kita memahami bahwa bekerja juga adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di sela-sela aktivitas daripada pekerjaan kita, kita menyisihkan sebagian waktu, paling tidak selain dari hari Jumat, adalah hari Kamis ini, yaitu di dalam rangka taklim yang sudah kita lakukan rutin setiap pekan ini. Semoga kita yang masih berkesempatan hadir menjadi hamba-hamba Allah yang dicatatkan sebagai hamba-hambanya yang istiqamah, dan insya Allah kelak dicatatkan pula oleh Allah sebagai bagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan ridhonya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan termasuk sampai dengan kepada kita sebagai umatnya yang istiqamah dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, walaupun mungkin sisa waktu yang kita miliki tidak terlampau lama, tapi mudah-mudahan sebagaimana judul yang sudah diinformasikan via email internal, bahwa tema taklim kita adalah Changing Spirit for an Ideal Muslim.
sebuah tema yang pernah kami sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi baru program komunikasi penyiaran Islam Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Al-Hikmah Bangka. Mereka yang kemudian banyak di antara lulusannya menjadi para duat, menjadi para da'i, para menjadi mubaligh dan lain sebagainya. Maka di saat semester awal ana diizinkan untuk memberikan materi ini. Dan materi ini setelah dimodifikasi harapannya bisa sesuai, selain daripada sebuah spirit baru di dalam lingkungan baru, tapi kita juga ingin menempatkan spirit baru di dalam momentum waktu yang baru. Maka jadilah tema yang sudah disampaikan melalui panitia, Changing Spirit for an Ideal Muslim di dalam awal tahun baru Hijriah. Kenapa kita perlu semangat yang baru? Karena hakikatnya kalau kita sadari ketika kita hadir di dalam majelis ilmu, bahkan Nabi SAW menyamakan mereka orang yang berangkat mengkaji ilmu pengetahuan, maka dia tercatat sebagai fi sabilillah sampai dengan ia kembali. Man kharaja fi thalabul ilm, barang siapa yang keluar di dalam rangka mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarja, maka dia tercatat sebagai fi sabilillah sampai ia kembali. Rawahu Tirmidzi au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau kita bicara fi sabilillah, memang ada beberapa tingkatan-tingkatan sebagaimana para ulama mengatakan. Ada yang mengatakan bahwa jihad yang sebenar-benar jihad, jihad yang paling tinggi dari sekian banyak tingkatan jihad adalah jihadul qital, jihad di dalam medan pertempuran. Tapi ternyata bukan hanya di titik jihad di dalam konteks medan pertempuran saja. Jihad di dalam rangka menempuh ilmu, mengkaji ilmu seperti yang kita lakukan siang hari ini pun, bahkan Nabi SAW berikan sebuah perbandingan bahwa dia tercatat sebagai fi sabilillah. Karena yang namanya ngaji siang model begini, gampang apa susah? Susah ya, apalagi kalau udah kelihatan ini kenyang semua habis makan tadi ya. Kecuali yang puasa Ustadz saya mau koilulah kan begitu. Maka oleh karena itu alhamdulillah tidak ada yang sia-sia dalam kejadian apapun di atas muka bumi ini. Bahkan termasuk kejadian yang baru saja kita lakukan atau terjadi ya. Kita sudah siap dari sebelum jam 11, tapi ternyata baru sampai di rumah jemputan setengah 12 ya. Kalau sudah begitu ya namanya mobil kan gak mungkin terbang. Ya tinggal banyak-banyak zikir aja kan begitu. Aduh Ustadz ini mohon maaf kayaknya bakal terlambat. Ya terus mau gimana lagi, mau terbang kan gak mungkin juga. Kita doain aja mudah-mudahan masih ada yang berjuang dan masih bertahan di majelis ini ya. Maka alhamdulillah inilah para pejuang yang tersisa kan begitu. Mungkin sebagian yang lainnya sudah desersi kan begitu. Tapi paling tidak desersinya bukan karena mengikuti hawa nafsu, tapi karena kewajiban yang lain. Dan antum sebagian diantaranya adalah memberikan sebuah komitmen bahwa program kajian ini tidak akan berlangsung dengan baik jika bukan tidak ada respon dan dukungan daripada jamaah itu sendiri. Maka mudah-mudahan ini yang kita lakukan menjadi sebuah catatan amal yang terbaik di sisi Allah, sehingga bahkan kita disamakan sebagai orang-orang yang berjuang fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah ikhwati fillah rahimakumullah, hidup itu bertumbuh, tidak akan pernah sama hari yang sudah kita lalui dan akan selalu berbeda. Maka oleh karena itu ciri orang yang sukses adalah apabila hari ini dia lebih baik dari hari kemarin. 1434 Hijriah, bagaimana ibadahnya? Bagaimana amaliyahnya? Lebih banyak ibadahnya atau lebih banyak dia jauh dari ibadahnya? Lebih banyak amal-amal solehnya apa amal-amal salahnya? Kan begitu. Maka inilah ciri orang-orang yang cerdas. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan senantiasa melakukan muhasabah, introspeksi. Kira-kira ini tahun kita songsong lebih baik, apa justru kita sama aja? Ya, kan tahun itu nggak ada aturannya dari Rasul. Secara letter look, iya. Tapi sebagai seorang manusia, kita perlu perencanaan. Kita kerja aja nggak pernah kerja itu langsung mengalir begitu saja, betul? Pasti ada pemaparan, apa job description kita, target-target kita apa, pencapaian apa yang diharapkan tahun ini.
Untuk pekerjaan saja kita memerlukan ukuran-ukuran itu. Kenapa untuk hidup kita nggak punya ukuran-ukuran itu? Maka di sisi inilah kalau kita lihat Nabi SAW punya ambisi. Kita semua hidup pasti punya ambisi, benar apa enggak? Maka kalau kita tanya apa ambisi yang paling hebat berada di dalam diri kita? Secara sederhana biasanya baik yang udah nikah ataupun yang masih jomblo, umumnya wanita, benar apa enggak? Benar apa enggak? Ini kelihatannya cukup khusyuk ini ya. Antara khusyuk dan khidmat sama tertidur beda-beda tipis. Kenapa kita katakan wanita? Karena Allah yang sudah menyampaikan hal itu di dalam surat Al-Imran. Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala memaparkan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Bahwa dijadikan indah linnas di dalam pandangan manusia hubbus syahawat, menyukai daripada syahwat keinginan. Dan yang pertama di antara sekian syahwat yang banyak menjadi dorongan dari seseorang adalah an-nisa, wanita. Maka alhamdulillah kalau di sini yang sudah nikah alhamdulillah, yang belum nikah alhamdulillah juga. Karena Nabi SAW di buku Tibbun Nabawi karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada istilahnya Nabi menggambarkan, aku akan kelak membanggakan kalian dan jumlah umatku di hari akhir nanti. Kemudian para sahabat ada yang menafsirkan bahwa Nabi membanggakan umatnya dan pasangan hidupnya. Bahkan kalau perlu lebih dari satu istri. Jadi ini bukan hanya saja membanggakan banyak anaknya, tapi juga membanggakan banyak istrinya. Gitu. Cuma kalau lihat di sini ini kelihatan belum siap ini banyak ya. Karena pada pengikut madhab satu istri ini. Oleh karena itulah ikhwati fillah rahimakumullah. Kenapa hal ini perlu disampaikan? Nabi mendorong. Maka pernah ada sahabat, ya Rasulullah, boleh nggak saya nikah sama seorang wanita tapi dia mandul? Enggak, emang nggak ada lagi yang lain. Cari yang lain. Datang lagi nih sahabat, ya Rasulullah, saya pengen nikah sama wanita itu tapi dia mandul. Maka kata Rasulullah, cari dah yang lain, kalau bahasa kita gitu. Maka kali ketiga, ya Rasulullah, saya pengen nikah sama wanita itu, cuma dia memang mandul. Maka Rasulullah mengatakan hadis yang tadi, menikahlah engkau dengan seorang pasangan yang salihah, yang subur, yang bisa memberikan engkau garis keturunan. Karena kelak aku membanggakan kalian dan jumlah kalian di hadapan Allah dan umat-umat yang lain. Maka di sisi ini auqamaqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau kita disuruh banyak maksimal 4 ya. Jangan kebablasan kayak yang kemarin ya. Sampai 9 ya. Itu 9 itu kekhususan bagi Nabi. Nabi punya 9 istri setelah wafatnya Bunda Khadijah. Tapi 9 itu juga bukan nafsu Nabi. Ada yang memang turun karena menyelesaikan syariat, ya, karena menikahi istri daripada yang sudah ditinggal wafat anak angkatnya. Nah, ini Nabi nikahin. Ada budak dinikahin sama Nabi. Ada janda yang usianya udah tua. Bahkan termasuk dari 9 itu yang dikatakan gadis adalah Bunda Aisyah. Bunda Aisyah ini karena satu hal di mana Sayyidina Abu Bakar merasa khawatir, siapa nih yang layak untuk menjadi suaminya daripada Aisyah. Karena dari kecilnya udah kelihatan bakat cantiknya gitu. Dan dia pengen suami terbaiknya adalah orang yang soleh. Dan ternyata doanya diijabah oleh Allah, di mana kemudian beliau, yakni Aisyah radhiyallahu anha, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, ketika kita menyadari hidup itu bertumbuh, Nabi SAW punya goals di dalam hidupnya. Selain daripada keinginan menjadi kekasih Allah, di mana kemudian beliau menjadi pesuruh Allah, maka Nabi SAW punya ambisi yang direkam oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 128. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum ila akhir.
Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Ya. Azizun alaihi, berat rasanya olehnya penderitaanmu. Ma'anittum, sangat menginginkan. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Ya. Jadi ini adalah di antara sekian obsesi Nabi SAW. Dia pengen semua umatnya itu masuk surga. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan bahwa semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Maka kalau ditanya sama kita pengen nggak masuk surga? Pengen. Nggak ada yang nggak pengen, betul. Akbar aja pengen nih, Pak. Cuma pertanyaannya, Nabi kemudian menyampaikan di ujung itu ilaman aba, kecuali yang nggak mau. Maka para sahabat nanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang dia nggak mau surga? Maka kemudian Rasul SAW menyampaikan yang artinya, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sementara dia yang tidak taat kepadaku, maka merekalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menginginkan umatnya itu bisa masuk surga. Bahkan Nabi punya keleluasaan dalam memberikan privilege yang namanya syafaat kepada kita walaupun kita gak ketemu sama beliau. Kalau para nabi dan rasul sebelum Rasulullah itu hanya bisa memberikan pada umatnya saja. Nabi Ibrahim hanya umatnya, Nabi Musa hanya pada umatnya, Nabi Isa hanya pada umatnya. Tapi Nabi Muhammad bukan hanya saja umatnya yang bersama beliau di saat hidup, tapi juga sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya. Makanya Nabi di akhir hayat yang dia pikirin, selain daripada as-salah, 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 ummati, ummati, ummati. Yang dia pikirin salat, salat, salat. Umatku, umatku, umatku. Kalau kita kira-kira, kalau kita saat itu berada dalam kondisi sakaratul maut, apa yang kita pikirin? Ya. Atau mungkin saudara-saudara kita, mungkin jauh dari apa yang digambarkan oleh Nabi. Ya, kalau Nabi bangun tidurnya, mau tidurnya, yang dia pikirin umat. Ya. Tapi kalau kita kan, wallahu a'lam, mikirin umat apa enggak? Kalau yang dia hobinya mancing, kira-kira bangun tidurnya yang dipikir apa? Kayu. Mau tidurnya mikirinnya menang Galatama kan begitu. Mimpinya juga dia mimpi lagi mancing kan begitu. Mau sadar mau tidur, mimpinya mancing. Makanya begitu di akhir hayatnya bukan tidak mungkin susah baca talqin. Yang dia tanya, mana joran saya kan begitu. Wa'iyyazubillah. Karena di saat sakratul maut, maka seorang manusia itu amat tergantung dengan apa yang dia lakukan pada saat hidupnya. Maka kalau kita hari ini menjadikan kerja sebagai tujuan, itu bukan sesuatu yang abadi. Tapi kalau kita jadikan kerja sarana ibadah kepada Allah, maka ini adalah sesuatu yang amat membahagiakan. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, penting juga bagi kita, lalu apa yang bisa kita teladani daripada ambisi Rasul? Maka bahasanya Rasul itu dakwah 24 hours. Rasulullah dakwah itu 24 jam. Tidurnya mikir dakwah, bangunnya mikir dakwah. Maka paling tidak nilai dakwah ini yang kita pengen ambil. Kenapa? Karena Nabi bahkan mengatakan kepada Sayyidina Ali, qala Rasulullah SAW li Ali, berkata Rasul kepada Sayyidina Ali, fa wallah la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am. Ya. Rasul SAW berkata kepada Sayyidina Ali, demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang karena ajakanmu, maka itu lebih menguntungkan bagimu daripada mendapatkan unta merah. Maka ini dakwah sebenarnya adalah merupakan kewajiban fardu ain bagi kita, bukan fardu kifayah. Tat, ini kan udah ada perwakilan dari gedung A, enggak gugur tuh. Kita harapinnya sih bahkan jamaah bisa lebih banyak lagi dari ini. Tapi ana yakin dan percaya walaupun jumlah kita tidak lebih daripada 20 orang, insya Allah satu orangnya sekualitas 100 orang. Amin.
Ya. Ya, kalau nggak 100 orang 10 orang dah. Ya. Kalau nggak 10 orang minimal 2 orang kan begitu ya. Kira-kira sampai apa enggak? Insya Allah ya. Karena kita diukur bukan daripada jenis kuantitas usia kita semata, tapi bagaimana kualitas usia kita. Makanya Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah mengatakan, bilangan umur itu bukan cuma sekedar bilangan usia, tapi dia adalah bilangan amal. Ada orang yang masih muda tapi amalnya cakep, bisa jadi dia lebih mulia daripada orang yang lebih tua. Maka kita nggak boleh ngeremehin imma dia lebih tua, imma lebih muda. Nabi ngajarin kalau perkara harta, lihat ame yang di bawah, jangan lihat mulut dongak ame yang di atas. Karena kalau perkaranya kita dongak ame yang di atas, bukan nggak mungkin obsesi kita pengen ngelebihin dia, benar. Tapi kalau kita yang lihat ame yang di bawah, syukurnya berasa apa enggak? Alhamdulillah. Walaupun gaji kita hari ini baru 5 juta tiap bulan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mungkin udah naik lagi karena tuntutannya di atas UMR ya sekarang. Tapi perkara agama, Nabi SAW lihat sama yang di atas. Yang di atas ini nggak disebut usianya lebih tua atau lebih senior, enggak. Karena bahkan di zaman sahabat Nabi ada orang-orang muda yang dibilang syekh yang walaupun usianya masih muda, orang tua yang usianya muda. Salah satunya Ibnu Abbas, ya, Ibnu Mas'ud. Ini usianya muda. Tapi kalau ada perkara-perkara syura, maka mereka diminta sama Nabi, diminta sama para sahabat, supaya mereka bisa ikut memberikan pendapat sekaligus memutuskan masalah. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita bisa ngajak seseorang di dalam jalan dakwah ini, maka bahasanya lebih mulia daripada kita dapetin onta merah. Kalau zaman Nabi onta merah itu onta paling mahal. Kalau sekarang kuda cingkrak merah, ya. Ya kalau kuda cingkrak merah itu satunya berapa itu? Ya. 2M kurang lebih, 3M. Lebih utama daripada kopdar ke Bali, ya kan? Ngumpul, naruh di Facebook, ya. Urusannya ribut aja itu kan keluarga, ya kan? Makanya ikhwati fillah rahimakumullah, dakwah nih kalau Allah singkap, hadiahnya lebih utama daripada Ferrari, ya. Orang mungkin akan seot-seot juga, apa namanya, ngesot-ngesot juga nyampe kemari, ya. Tapi saking aja Allah nggak buka sekarang. Makanya alhamdulillah yang hadir antum-antum ini adalah orang-orang pilihan yang Allah pilihkan. Amin ya rabbal alamin. Tapi penting kita ngajak yang lain juga. Jangan kita merasa cukup nih, alhamdulillah tat, ya penting ana udah datang kemari. Belum cukup. Ajak yang lain. Minimal 1 orang. Yang 1 orang ngajak lagi. Maka harapan kita kegiatan taklim ini bisa hidup. Walaupun memang kita katakan kadang-kadang kalau ngajak orang yang berpendidikan rada lebih susah daripada ngajak orang yang kurang pendidikan, ya. Maksudnya gimana? Contoh kalau kita dakwah di kampung, itu kita bilang, Pak, Bu, besok kita meriahkan nih syiar Muharram, kita adain pawai buat anak-anak pakai obor, kita muhasabah di tengah lapangan, untuk masalah makan udunan aja keroyokan, rame. Tapi kalau kita di kota, di kantor-kantor ngadain kayak begitu, nggak gampang. Nanti kan tanya, tak modalnya dari mana? Sponsornya siapa? Ya. Maka oleh karena itulah ikhwati fillah rahimakumullah, kita berupaya dakwah ini bisa dikemas semenarik mungkin. Tinggal bagaimana kita ngelolanya. Esensi dakwah mungkin gak akan jauh berbeda dari yang dilakukan oleh orang sebelum kita sampai sekarang. Tapi packagingnya akan selalu menyesuaikan dengan zaman. Kalau hari ini dakwah kita monoton aja, akhirnya bukan gak mungkin dakwah ini gak menjadi satu hal yang menarik. Maka Anda menantang antum, khususnya yang masih berada di dalam Indosat dan Mogot ini, mengemas kajian kita yang tiap pekan ini, gimana caranya agar kemudian sarana dakwah ini bisa semakin lebih masif dirasakan manfaat dan hasilnya. Alhamdulillah kalau dari IT selalu konsisten nih Mas Umud, ya kan? Cuma akan lebih baik lagi kalau misalkan ada teman-teman IT yang lain, ya. Yang ketempatan, card management, alhamdulillah sampai nggak bisa dihitung sama jari kan begitu. Karena memang cuma tinggal nyebrang doang. Yang dari CSO, ya sip-sipan. Jadi kalau misalkan rombongan yang ini datang, yang lain gak datang kan begitu. Jadi oleh karena itu perlu difikirkan kira-kira konsepnya bagaimana. Termasuk kalau kayak tadi, Ustadz terlambat, apalagi kan terlambatnya bukan karena Ustadznya, ya kan. Tapi kita kemudian bisa mengemas, apakah dibuat
sarana diskusi atau mungkin perapihan tajwid sehingga waktu antum tidak terbuang. Istilahnya selalu ada plan B. Ya. Kalau kita hidup nggak ada plan B itu akhirnya yang mengalir aja laksana air. Yang namanya air ngalir itu nggak selalu ke tempat yang baik, ya kan? Kadang-kadang dia larut ke saliran pembuangan, ya. Maka kita nggak pengen waktu kita terbuang begitu saja. Maka oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, di sisa 10 menit ini, jadi ini sekarang lihat jam mulu ya. Karena tadi udah dibilang maksimal sampai setengah 2-an, ya kan? Maka kita akan katakan bahwa nikmat sehat dan nikmat waktu lapang adalah yang banyak diabaikan oleh manusia. Kalau kita sehat, ya Allah ya Karim, nikmat ibadah berasa apa enggak? Berasa. Coba kalau lagi sakit. Kemarin kita dapat musibah, ya, ditabrak. Ya, cuma alhamdulillah jatuhnya nggak guling-gulingan lah. Ya. Tapi yang namanya sholat, begitu sujud, duduk antara dua sujud, kemudian bangun berasa. Ya. Tapi apakah itu menjadi halangan bagi kita? Enggak. Maka oleh karena itu, kalau kita hari ini sehat, gunakan sehat ini semaksimal mungkin biar kita bisa dapat nilai keridhaan di sisi Allah, mau ibadah. Kang Sandi kemarin sakit, ya, alhamdulillah sekarang udah sehat, ya kan. Mudah-mudahan yang sakit bisa disehatkan oleh Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin, ya. Karena Allah yang menurunkan sakit, Allah yang nyembuhin. Maka kalau kita yakin sugesti sehat-sehat kita. Dan kita banyak yang dicontohkan oleh Nabi. Herbal apa yang bisa kita pakai. Lebih jauh nanti insya Allah bisa tanya sama Akbar di sampingnya. Ini jangan lupa nanti komisinya kan. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, kenapa Anda sampaikan itu? Karena bahkan kemarin kita memberikan taklim di hadapan para spesialis, ya. Alhamdulillah kita diminta untuk ngisi spesialis dokter bedah plastik sama bedah ortopedi. Maka kita dorong. Insya Allah di Islam tuh udah banyak. Khasiat madu, ya kan. Kalau dalam hadis-hadis Nabi ada kemudian khasiat habatus sauda, ya, minyak zaitun, segala macam. Ya. Maka alhamdulillah salah satunya yang kita jalanin sekarang nih, ada satu tablet isinya combining. Ya. Ada combining minyak zaitun, habatus sauda, dan propolis. Ya, ada ya? Ada. Berapa satu ininya? Tergantung kebenaran. Maksudnya apa? Ya, insya Allah tuh kita kalau yakin itu aja bisa kita konsumsi. Kadang-kadang kita kan macam-macam. Ya. Padahal sakit flu, begitu kita datang ke dokter, kita mengharapkannya dokter nyembuhin kita. Jangan. Dokter tuh sarana, yang nyembuhin Allah. Makanya kita datang ke dokter, ya oke kita terima masukannya. Nah ini resepnya. Begitu kita mau minum, yang kita baca adalah doa kepada Allah, ya kan? Allahumma shfi shifaan ajilan, ya kan? Ya Allah, sembuhkan aku dengan sesegera mungkin. Ada lagi Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum. Maka insyaallah ikhwati fillah rahimakumullah, maksudnya apa? Kalau kita sehat, ngaji kayak begini juga enak. Insya Allah nggak ada yang tidur. Alhamdulillah, ini matanya berbinar-binar semua kan. Ya artinya lagi sehat, ya kan. Kalau lagi nggak sehat, mesti dia akan berada dalam kondisi keletihan-keletihan. Walaupun itu juga nggak salah. Karena kata Nabi, seseorang yang merasa keletihan karena dia seharian habis kerja mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, maka keletihannya itu akan diganti penghapusan dosa. Ya, tapi di sini insya Allah nggak ada yang letih, ya kan. Nanti paling begitu sampai di cube aja baru kerasa letihnya kan. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, sehat, kalau udah sehat ibadah tuh enak. Yang kedua punya waktu. Kayak ngaji begini lagi enak, tahu-tahu udah 1:30, berarti kudu selesai kan begitu. Makanya kita kalau lagi lapang jangan diambur-ambur. Kalau pas lagi kita lapang, kita buka aja. Apa di antara antum ada yang memberikan kultum, kemudian diskusi. Jadi biar jamaah juga bisa tetap tidak terasa membuang waktu. Ya. Maka oleh karena itu, ikhwatibillah rahimakumullah, bahwa kalau kita bicara tentang waktu ini perkaranya panjang. Ya. Tapi intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan sebuah ayat yang menjadikan kalau kita memaknai waktu itu dengan sebenarnya, maka itulah salah satu di antara ciri ulil albab, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Karena apa?
Di dalam ayat 190 surat Ali Imran ini, di dalam konteks asbabun nuzulnya, itu pernah Bilal ibnu Rabah ngelihat Nabi. Nabi ketika turun ayat ini nangis tersengal-sengal. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau nangis? Maka disebutkan, wahai Bilal, telah turun kepadaku beberapa ayat yang andaikan mereka umatku mengerti dan mengetahui apa yang terkandung di balik ayat itu, maka insya Allah itu akan membantu mereka untuk melewati kehidupan dunia dengan baik. Maka apa yang ditanyakan oleh Bilal, ya Rasulullah, apa ayat tersebut? Dibacalah surat Ali Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka orang-orang yang ulil albab, memiliki ilmu pengetahuan. Maka para mufassirin menafsirkan ayat ini, Allah ingin menjelaskan eksistensinya melalui ciptaan-ciptaan yang ada di alam semesta ini. Maka kalau kita lihat ciptaan Allah itu hebat atau dahsyat? Ya. Hebat apa dahsyat? Dahsyat. Dua-duanya hebat dan dahsyat. Kalau kita lihat baik yang bersifat makrokosmos maupun mikrokosmos, itu kita nggak bisa menandingi. Kalau bicara secara perspektif makrokosmos, gambarannya begini. Kita hari ini ada di mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat kalau di peta kota Jakarta kelihatan apa enggak? Kelihatan. Tapi ditarik coba ke peta Pulau Jawa, Jakarta masih kelihatan? Jakarta Barat masih kelihatan? Tinggal dikit. Ditarik lagi se-Indonesia, kelihatan nggak Jakarta Barat? Ditarik lagi planet bumi, kelihatan nggak tuh Jakarta Barat? Tarik lagi mataharinya bumi, kelihatan nggak itu di mana Jakarta Barat? Matahari yang ada di tata surya galaksi itu ternyata hanya satu matahari di antara matahari lain yang Allah ciptakan di alam raya ini. Dan ada yang berkali-kali lipat, jutaan kali lipat besarnya matahari di luar sana dibandingkan matahari bumi. Kalau udah bicara kayak begitu, lalu di mana Jakarta Barat? Lalu di mana diri kita? Apa yang membuat kita layak untuk jadi sombong di hadapan Allah? Nah, itu kalau pemahaman makrokosmos. Kalau mikrokosmos, sekarang kita lihat jari kita aja, ya. Jari kita nih, di dalam jari kita ini kan ada sel-sel syaraf dan seterusnya. Maka ternyata di dalam sel-sel syaraf kita terus ada ini juga, ya kan? Ada organ-organ tubuh, ada sel-sel lain, bahkan sampai kepada inti sel, ya, yang kita kenal dengan istilah neutron dan proton. Maka lalu di mana kita? Di dalam itu masih ada lagi. Maka yang disebut dengan inti atom, ya, molekul. Dan di situ ada kehidupan. Di mana yang bisa menciptakan seperti itu? Makanya Allah nantang kita, kan? Coba aja kalau mau buat kayak nyamuk, ya, kayak lalat, kita nggak bisa. Kalaupun sekarang hari ini ada banyak film-film bertebaran dengan genre science fiction gitu, ya, bahwa kehidupan dunia akan berakhir, akan pindah ke planet Mars. Wallahu a'lam. Versi Al-Quran, Allah nggak jadikan kita hidup di Mars. Ya. Kalau emang selesai di bumi, that adalah sebuah end of the day. Bahwa kita nggak akan ada hidup lagi di tempat lain. Karena Allah mengatakan, inni ja'iluka fil ardi khalifah. Allah ingin menjadikan kalian khalifah di atas muka bumi, bukan di muka Mars, ya. Maka oleh karena itu, ikhwati fillah, sekarang banyak pemahaman yang menyesatkan, ya kan? Apalagi simbol-simbol Illuminati, simbol-simbol Dajjal, wah bertaburan nih kalau yang misalkan hobi nonton, gitu. Ya, alhamdulillah kalau misalkan kita sadar bahwa ini adalah merupakan sarana dari menjauhkan kita dengan agama kita, maka kita kemudian dapat membentengi diri kita. Tapi paling tidak, apa yang ingin disampaikan message-nya melalui sarana-sarana itu tadi adalah menjauhkan kita memahami tentang kebesaran Allah. Maka kebesaran Allah itu luar biasa ketika menciptakan manusia. Bayangkanlah 100 tahun yang lalu bumi bakal begini apa enggak?
Maka sekarang bayangkan, kalau kita 100 tahun yang lalu nggak kebayang kemajuannya kayak begini, 100 tahun yang akan datang kira-kira gimana? Nah, oleh karena itulah ikhwati fillah rahimakumullah, ini adalah tanda kebesaran Allah, penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam. Dan yang kedua, bahwa Allah melalui ayat ini menegaskan tentang esensi pentingnya waktu. Karena bahkan dikatakan oleh seorang penyair, innama anta ayyam idza madha minka yaumun madha ba'da. Anda adalah rangkaian dari hari-hari. Jika satu hari telah lewat, maka akan berkurang umur Anda. Jadi intinya, kalau kita nambah hari, maka sebenarnya jatah usia kita di atas muka bumi ini malah berkurang. Dan kalau kita rata-rata hidup kita berapa tahun sih? 60 sampai 70 tahun. Baina sittin wa sittin. Kalau rata-rata 65 tahun aja. Maka ternyata kalau satu hari akhirat itu dikatakan 50.000 tahun, sementara kita usianya maksimal 60-an 5 tahun, sebagian usia Nabi, kalaupun ada yang lebih itu jumlahnya tidak banyak, maka kita katakan ternyata usia kita hidup di dunia ini hanya kurang lebih 1 jam 36 menit daripada waktu akhirat. Maka apakah itu yang akan kita sia-siakan? Nah, oleh karena itulah ikhwati fillah rahimakumullah, karena waktu juga yang membatasi, maka kita harus sesuai dengan bagaimana prinsip Islam dalam menghargai waktu. Allah banyak bersumpah dengan bilangan waktu, ya, wal asr, wal lail, wal syams, wal duha, dan seterusnya, wal fajr. Maka ini Allah menegaskan bahwa ketika Allah mengawali sebuah kata di dalam Al-Quran dengan huruf waw yang sifatnya al-qasam, sumpah, maka pasti waktu itu penting. Yang kedua adalah ibadah itu amat terkait sama waktu, ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu ditentuin waktu-waktunya. Maka ketika kita bisa menjaga waktu dengan baik, Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahkan mengatakan, setiap hembusan nafas dan keringat yang keluar bukan dalam ketaatan kepada Allah atau bermanfaat bagi kehidupan, maka nafas dan keringat itu akan keluar pada hari kiamat sebagai sebuah kerugian dan penyesalan. Waktu adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Dan waktu itu tidak dapat disewa ataupun dibeli. Ya, kalau kita bisa beli waktu, kayaknya enak banget gitu. Tapi ternyata waktu juga nggak berubah. Dia hanya terus bergerak maju dan nggak pernah bergerak mundur. Tidak dapat disimpan atau dikumpulkan. Ya. Makanya kalaupun sekarang sudah ada wacana time machine, ya, mesin waktu, wallahu a'lam. Karena kita pada dasarnya diciptakan Allah terbatas, limited. Terbatas dengan apa? Dimensi ruang, bumi, dan dimensi waktu. Sementara Allah unlimited, di luar dari itu, di luar dimensi ruang, dimensi waktu. Maka Nabi ketika Isra wal Mi'raj menembus level limited menjadi unlimited. Melihat, bertemu dengan Allah, melihat gambaran surga, neraka. Karena di luar dimensi ruang dan waktu. Kalau bicara waktu kehidupan dunia di atas muka bumi ini, maka ada sebuah hal yang menarik, bahwa kita itu dikatakan seperti dua busur, ya. Kehidupan kita seperti dua busur. Dari alam di mana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengalami qaswan nuzul, busur yang turun, ya. Jadi qaswan nuzul itu yang pertama kita akan turun ke alam ruh, ya. Dari alam ruh nanti turun ke alam janin, baru kita sampai di dunia. Maka ad-dunya mazra'atul akhirah. Maka ketika kita melewati alam dunia, maka kita akan naik dan kita sebut dengan qaswatul su'ud, di mana kita akan melewati daripada alam barzakh dan alam akhirat dan akan kembali kepada Allah. Inilah pemahaman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datangnya dari Allah, akan kembali lagi kepada Allah. Maka oleh karena itulah ikhwati fillah rahimakumullah, waktu juga tidak ada penggantinya. Maka mudah-mudahan harapan kita, walaupun mungkin kajian kita ini tidak berapa lama, tapi ini menjadi satu catatan amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seyogianya selain daripada hal-hal yang tadi sudah dijabarkan, waktu itu adalah kasih sayang Allah.
Kita nggak bisa ngebayangin, ini gambaran yang Allah berikan di dalam surat Al-Qasas ayat 71-73. Kalau satu hari isinya siang mulu, enak apa enggak? Ya. Atau satu hari isinya malam terus, enak apa enggak? Maka disinilah Allah jadikan siang dan kemudian mencari ma'isyah, malam dijadikan waktu untuk istirahat. Ya. Walaupun adik kita yang bilang, "Tat, kalau saya jadwal sedo gimana?" gitu. Ya, kalaupun demikian tetap seimbangkan. Ya. Tapi secara umum Allah menjadikan waktu siang sebagai mencari ma'isyah, waktu malam untuk menjadikannya sebagai istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan waktu malam sebagai libasan dan Allah jadikan waktu siang sebagai mencari ma'isyah. Maka pada akhirnya kalau kita kaitkan dengan usia kita masuk di awal tahun yang baru ini, maka kita ingin katakan nilai umur kita sama dengan kerja besar yang kita lakukan. Bukan sekedar lamanya hidup. Maka kalau lihat di sini rata-rata usianya 20-an 5 tahun begitu ya. Insya Allah. Maka dari kondisi itu bukan sekedar bilangan lamanya hidup, tapi bagaimana kualitas kita. Maka sebagai sebuah semangat kita kasih contoh nih, Usama bin Zaid 16 tahun udah mimpin perang, ya kan? Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel 23 tahun, ya. Ya, seumuran sama antum ya kan, 23 tahun. Sa'ad bin Mu'az memeluk Islam 30 tahun, wafat 37 tahun. Tapi beliau dikatakan oleh Nabi, begitu beliau wafat, arsy-nya Allah bergetar saat Sa'ad bin Mu'az itu wafat. Begitu mulianya beliau di sisi Allah dan Rasulnya. Imam Nawawi wafat usia 40 tahun. Dan beliau belum sempat nikah. Tapi walaupun beliau belum sempat nikah, beliau karena sibuk menuntut ilmu, ada 500 buku yang sudah dihasilkan. Yang saat ini kita masyhur Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis, kemudian ada Riyadhus Shalihin, kemudian ada juga Al-Adhkar, ya. Itu diantaranya yang masyhur. Kalau kita hari ini, kalau yang masih jomblo, udah berapa buku pertanyaannya? Kalau Imam Nawawi 40 tahun masih jomblo tapi bukunya banyak. Abu Yusuf ini salah seorang ulama terdahulu juga, seringkali pingsan karena waktunya dihabiskan itu untuk mengkaji ilmu, mengajarkan ilmu, mendiskusikan ilmu. Sehingga satu waktu kalau dia pingsan, bangun, masalah apa lagi yang bisa kita bicarain? Sampai kayak begitu. Itu generasi para salafun saleh. Ibnu Rajab telah menulis hingga lebih dari 2000 jilid. 9 buku tiap hari beliau tulis. Kalau kita buku harian aja nggak kelar-kelar kan. Ibnu Uqayl ya, mengarang buku Al-Funun disusun 800 jilid sampai saat usianya 80 tahun. Dan beliau punya cita-cita dalam pemanfaatan waktu sebagaimana 20 tahun. Kalau dia dibalikin lagi 20 tahun, dia ngarang lagi lebih banyak. Ya, ini karya-karya besar mereka. Maka secara sederhana, kalau dulu emang nggak ada istilah era internet. Sehingga tapi kalau kita klik Google, maka nama-nama mereka muncul. Nah sekarang kita walaupun hidup di zaman kuda gigit besi ya, bukan lagi di zaman kuda gigit besi ya. Sekarang kalau diklik nama kita di Google muncul apa enggak gitu. Masih mending kalau ngeblank ya. Tapi kalau misalkan muncul karena perkara negatif, wah iya ya. Maka inilah karya kita. Maka sekarang tinggal kita tanyakan, kita pengen pada saat diklik nama kita nanti apa nih yang muncul kan begitu. Bukan berarti kita pengen merasa dipuji orang dan lain sebagainya lah. Tapi karya apa yang bisa mendatangkan manfaat? Kita paling begitu muncul daftar waktu ikut SNMPTN ya. Tapi kan ternyata nggak kuliah di situ kan. Maka itu salah satu bukti kan ternyata bagaimana keterbatasan kita, karya-karya kita. Maka Anda mendorong juga bagi antum bahwa kita kerja bukan cuma sekedar kerja. Apa value lain yang bisa dihasilkan dengan kerja? Ada yang doyan dagang, alhamdulillah. Ada yang doyan organisasi, silahkan. Ada yang doyan sama ilmu, manfaatkan kan begitu. Sehingga pada akhirnya ya kunci perubahan itu bukan pada diri orang, bukan pada lingkungan, tapi kunci perubahan itu ada pada diri kita itu sendiri. Makanya Allah mengatakan sunnatullah perubahan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu mau merubahnya terlebih dahulu. Maka ikhwati fillah, sebenarnya setelah ini lalu apa yang perlu kita lakukan? Tapi karena waktu juga yang membatasi kita, maka slide yang terakhir ini yang coba kita ingin wujudkan. Dan insya Allah jika berkenan ini kita akan sambung di bulan yang akan datang ya. Tentang perubahan yang kita inginkan mencapai an ideal muslim. Muslim yang sejati itu paling tidak sebagian ulama menafsirkannya ada dalam 10 sifat ini. Ya, salimul aqidah, sahihul ibadah, matidul khuluq, qawiyul jismi, muthaqafatul fikr dan seterusnya. Mujahadatul linnafs, harithun ala waqtihi, qadirun ala kasbi, ya, munazzam lisyu'ani dan nafi'un li ghairi. Insyaallah ada 10. Tapi karena waktu yang membatasi, ini akan kita bahas di frekuensi yang sama di bulan yang akan datang ya. Mudah-mudahan jemputan yang gak terlambat sehingga kita bisa jabarin 10-10-nya. Kemudian bagaimana kita how to-nya mencapai daripada 10 karakter ini. Sehingga insya Allah mudah-mudahan ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Karena antum hari ini juga ada kewajiban yang harus antum tunaikan dalam hal kewajiban bekerja. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan adalah sebagai seorang manusia dalam hal menyampaikan. Semoga awal tahun baru Muharram ini bisa dilakukan dengan lebih optimal lagi amal-amal ibadah kita, tentang diri kita, tentang keluarga kita, dan juga tentang masyarakat dan lingkungan kita. Semoga Allah menjadikan keberkahan atas usia yang kita miliki, dan Allah mencatatkan kita sebagai hamba-hambanya yang sukses dan meninggalkan kehidupan dunia ini dalam kondisi husnul khatimah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-haqqu rabbik falatakunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Zikrullah telah membawakan materinya. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar sebanyak-banyaknya, doa penutup majelis. Baik, terima kasih. Hingga ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.